Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menurut kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 2. Demikian. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dan dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 5, dimulai ayat 1 sampai ayat 12. Kita membacanya secara responsoria. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit. Deborah bangkit sebagai ibu di Israel.
Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini.
pukul 19.00 WIB. WIB 2 di keluarga Nyonya Siombing Boru Siregar, alamat di gedung sekolah minggu. WIB 4 di rumah keluarga Amang J. Sitandang Inang Boru Pasar Ibu, alamat Jalan Kalidam nomor 75 RT 3 RW 9 Cimahi. WIB 6 di rumah keluarga Inang Nyonya Simatupang Boru Tambunan dengan alamat Jalan Irigasi Kawuliaan RT 3 RW 2 nomor 47 Cibuli. WIB 8 di rumah Amang keluarga FVPM Sinaga Inang Boru Aritongan dengan alamat Jalan Gajah 13 nomor 26. WIB 10 di keluarga AR Tambunan Inang Boru Limbong, alamat di gedung sekolah minggu. WIB 12 di rumah keluarga Inang Nyonya Buta-Buta Boru Tajul dengan alamat Komplek Bukit Permata Blok 1 I-17 Blok I nomor 1/17. Hari Kamis 22 Mei 2025 masuk pukul 19.00 WIB. WIB 1 di keluarga Amang G. Siregar Inang Boru Sianipar, alamat Komplek Basis. WIB 3 di keluarga Amang P. Simanjuntak Inang Boru Kapugolo dengan alamat Jalan Kebun Kelapa Gang Sukawahyu 2 nomor 107. WIB 5 di keluarga Inang Nyonya Tobing Boru Siombing, alamat Jalan Mekarjaya nomor 7 Sangkuriang RT 2 RW 2. WIB 7 di keluarga Nyonya M. Silaban Inang Boru Pasar Ibu dengan alamat Komplek Cilame Permai Jalan Artileri Ujung nomor 52 RT 9 RW 19 Cilame. WIB 9 di keluarga Ahmad DM Sidabal Inang Boru Simatupang, alamat Montana Cipageran Living Blok D6 RT 7 RW 18 Desa Rani Mulia. WIB 11 di keluarga Amang R. Sidaur Inang Boru Sagala, alamat di Komplek Bukit Cimindi Raya Jalan Boromeo 1 nomor 8 Cimahi Utara. WIB 13 di keluarga Amang E. Simanjuntak Inang Boru Suterus, alamat Perum Bukit Lagadap Dimensi Cimahi. 4 Diakonia 4.1 Desa Diakonia Sosial Mulia. Pada hari ini Minggu 18 Mei 2025, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan mic-nya supaya diisi. 5 pemberitahuan. 5.1 Pesta Pembangunan dan Peresmian Gedung Dr. IL Nomensek HKBP Cimahi Jalan Lurah. Gereja kita HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi akan melaksanakan pesta pembangunan sekaligus peresmian gedung bertingkat 3, yaitu gedung sekolah minggu, perkantoran,
atau Parguru Malua. Sehubungan akan berakhirnya kegiatan Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025, maka akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. A. Siddik kelas reguler. Pada tanggal 29 sampai 30 Mei 2025 akan diadakan kegiatan ujian tulisan masuk pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai. Pada tanggal 31 Mei 2025 akan diadakan ujian lisan bersama orang tua masuk pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai. Pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Juni tahun 2025 akan diadakan retret Parguru Malua. Dan pada tanggal 21 Juni 2025 kegiatan lagi bersih. Tanggal 22 Juni 2025 akan dilaksanakan naik siddik dalam ibadah siang masuk pukul 10.00. B. Pelajar siddik khusus. Gladi bersih dan pastoral akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Mei 2025 pukul 17.00 di gedung sekolah minggu. Naik siddik dilaksanakan pada hari Minggu 25 Mei 2025 di ibadah siang masuk pukul 10.00. 5.3 pemesanan buku edisi Juli sampai dengan Desember 2025. Gereja kita akan memesan buku Impola, Jamita, Pajono, Mendekat edisi Juli sampai dengan Desember 2025. Apabila ada jemaat yang membutuhkan bisa dipesan dan dibeli sebagai ganti ongkos kirim. Bagi jemaat yang ingin memesan supaya menghubungi situa webnya masing-masing paling lambat Sabtu 7 Juni 2025. 5.4 Rapat panitia peresmian. Dimohonkan kepada seluruh parahado dan panitia pesta pembangunan dan peresmian untuk menghadiri rapat kesiapan dan kelengkapan dalam rangka pelaksanaan pesta. Rapat yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 18 Mei 2025 waktu pukul 19.00 WIB, tempat gedung sekolah minggu. Demikian disampaikan untuk kita laksanakan bersama. Warta jemaat ini menjadi undangan untuk seluruh parahado dan panitia. 5.5 Pascaraya HKBP 6 distrik. HKBP akan melaksanakan kegiatan Pascaraya HKBP di 6 distrik yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 bertempat di Gedung Velodrome Jakarta. Kegiatan tersebut akan diikuti 12 orang perempuan dari gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi sesuai kuota dari distrik 18 Jabat Tendi yang dipimpin oleh Pendeta HKBP Resor Cimahi, Pendeta Samuel Maruga Simatupang MTH. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan rombongan dan acara berjalan dengan lancar. Demikian amanah warta jemaat untuk minggu ini. Horas. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Diberkati Tuhan, kita akan disapa oleh Tuhan yang kitab Kisah Rasul pasal 11 saya akan membaca. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya. Dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepadamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki sebuah minggu yang bernyanyi, minggu kantate, minggu yang bernyanyi. Kalau dari tradisi musik itu sebuah pekerjaan atau perbuatan atau tindakan dari para penyair atau pemusik dengan solo 2 orang, 3 orang, 4 orang dan lain sebagainya, cara klasik. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara nyanyian, ketika kita mendengarkan kata kantate, maka kita akan
terobsesi kepada sebuah yang namanya lirik. Kita akan mengingat atau kita akan tertuju kepada sebuah kata aransemen, pencipta, penyanyi, penggalan bait, dan lain sebagainya. Tetapi jarang kita melihat sebuah lagu, jarang kita melihat sebuah lagu itu dari sisi penciptanya. Kenapa seorang pencipta menciptakan ini? Apa yang sedang dialami oleh pencipta lagu ini ketika dia menciptakan yang seperti ini, seperti ini? Apakah dia ketika galau menciptakan ini, ataukah ketika marah menciptakan lagu, ataukah ketika menangis menciptakan lagu, dan lain sebagainya. Ada juga kalanya seseorang menciptakan lagu karena ada sebuah permohonan atau sebuah hal yang dia inginkan di kemudian hari akan terjadi bagi dirinya. Kita hanya lebih cenderung kepada enak atau tidaknya sebuah lagu untuk didengar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata atau membahas tentang nyanyian, berarti kita harus lebih kepada sebuah tindakan. Tindakan apa? Tindakan atau rasa dalam sebuah lagu tersebut. Rasa dari sebuah lagunya. Untuk apa? Kita semua tahu, kita semua mengerti bahwa lagu itu adalah sebuah ekspresi. Dalam hal apapun bisa diekspresikan melalui lagu. Namuruk pejol manuaing ngarung lagu na kan? Alagar karena setiap hari datang paket ibu-ibunya. Kan udah ada lagu itu, lagu bapak-bapak sekarang kan? Setiap hari datang paket, setiap hari datang paket, ujungnya dan termurukan niamat tayat tonginat tay di jabu, ujungnya berlagu mai mana kan? Nah, dan lain sebagainya. Berarti saudara-saudara, lagu itu bisa meluapkan amarah juga, bisa meluapkan amarah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara dalam teks tentang lagu, apakah ada lagu yang tertuang dalam teks ini? Secara kasat mata kita tidak melihat, kita tidak ada melihat lagu atau syair dalam teks. Di Turbukon tidak ada syair, tidak ada lagu, tidak ada sebuah nyanyian, saudara-saudara. Tetapi ketika kita melihat bahwa lagu itu adalah sebuah respon, maka kita akan melihat nats ini seluruhnya adalah lagu atau nyanyian. Nyanyian apa yang ada dalam teks? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rasakan, yang ada dalam diri kita, yang ada dari luar diri kita, itu harus selalu kita respon dengan baik dan benar dalam hidup ini. Ketika kita sudah dapat merespon apa yang baik dan benar yang ada dari diri kita dan dari luar diri kita, maka kita akan seutuhnya bisa menyanyikan nyanyian dalam kehidupan ini. Sama halnya dengan teks ini, Bapak Ibu Saudara. Apa yang mereka nyanyikan? Yang mereka nyanyikan adalah sebuah hal yang baru, yang selama ini terkunci, yang selama ini tertutup, akhirnya kuncinya dibuka, gemboknya dibuka, dan semua menjadi terbuka dan sama-sama menikmati. Ini yang menjadi syair yang indah, lagu yang indah dalam teks ini. Ketika terdapat perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi, ketika ada orang Yahudi yang menyatakan bahwa di luar Yahudi adalah salah dan tidak berhak menerima berkat Tuhan, tetapi Petrus sesuai dengan amanah yang dia terima dari Yesus, yang dia terima dari Tuhan, pertama dia membaptis Kornelius. Memang Kornelius adalah orang yang saleh, orang yang suka memberi, orang yang suka mengasihi, tetapi dia dari kalangan non-Yahudi. Dia tidak boleh dibaptis.
Dia tidak boleh berhak mendapatkan anugerah keselamatan, mendapatkan anugerah Allah. Tetapi Petrus melihat dan Petrus meyakini sebagai sisean, sebagai hamba, sebagai murid, dan Tuhan melalui kuasanya memberikan hak kepada Petrus, dia dibaptis. Nah, ketika dia sudah dibaptis, Cornelius sudah dibaptis, dia juga makan bersama-sama dengan mereka. Itu juga adalah sebuah larangan ketat dalam tradisi keyahudian. Tidak boleh makan dengan orang di luar Yahudi, karena itu najis. Semua najis. Semua najis. Orang sakit najis, yang seperti ini najis, yang seperti ini najis, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Tapi Petrus, dia makan bersama dengan mereka. Nah, ketika itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, Petrus kembali. Dan ada yang bertanya, kenapa Petrus makan bersama-sama dengan orang non Yahudi? Dan kenapa Petrus melayangkan pembaptisan kepada orang-orang di luar Yahudi? Saudara-saudara, apakah Petrus marah? Bukan. Dia berkata seperti ini, aku pergi ke Yope untuk berdoa, dan di dalam doaku aku melihat ada kain, dan di dalam setiap sudut kainnya itu ada hewan yang berkaki 4, dari segala jenis hewan, burung, dan lain sebagainya. Namun ketika dia melihat itu, ada suara berkata, sembelihlah, sembelihlah, dan makanlah. Saudara-saudara, dia membantah dalam hal ini. Pertama, dia membantah, tidak Tuhan, tidak Tuhan. Belum pernah ada yang haram masuk ke dalam tubuhku melalui mulutku. Belum pernah ada makanan yang haram yang kumakan. Karena dalam tradisi Yahudi banyak yang haram, banyak. Yang tidak bersisik haram, yang tidak martab birik, bahasa Indonesia nih, tidak ada tabirik mahatabatak, bahasa Indonesia nih, tidak terbelah kakinya, itu juga haram. Itu tradisi Yahudi dulu. Tapi itu yang dilihat dia, datang ilah Allah melalui ini mimpinya kepada dia, makalah dia berkata, tidak Tuhan, belum pernah ada yang haram masuk ke mulutku. Lalu Allah menjawab, Tuhan menjawab, mulu halap bata kon mungkin, haduimu kon lihat duduk hononna kan, apa yang saya katakan halal, tidak ada satu orang pun yang berhak mengatakan haram. Yang mau dikatakan apa yang diciptakan Tuhan, yang diberikan Tuhan, nah diparade Tuhan di bagasan ngolumo. Jangan berkata haram dengan apa yang Tuhan berikan hidupmu. Yang haram kita dalam segala tindakan kita. Karena apa yang diciptakan Tuhan tidak haram. Itu sudah disempurnakan segala-galanya. Jadi jangan pernah berkata haram tentang apapun, tentang makanan. Tetapi yang haram menurut keyakinan kita adalah apa yang masuk dari mulutmu, bukan itu yang haram, tetapi apa yang keluar dari mulutmu, itu yang haram. Jadi jangan berdebat tentang makanan, tentang haram, jangan. Tuhan berkata, apa yang dikatakan orang itu bahwa itu haram dalam tradisi perjanjian lama, itu semua yang terlihat dalam penglihatan Petrus, Tuhan sudah berkata, ketika aku sudah berkata itu halal, tidak ada orang yang bisa mengatakan haram. Jadi jangan diharamkan makanan,
Yang diharamkan adalah segala sesuatu yang keluar dari mulut. Kata-kata kotor itu na haram. Bemuta-uta memang haram doi ala keluarkan. Jadi jangan berdebat tentang makanan, tentang HP. Nah, dia berkata seperti itu. Apakah dia langsung menjawab bangsanya, umatnya, bangsa Yahudinya tentang haram dan tidak haram? Dia tidak menjawab. Dan kemudian saudara-saudara, dia menceritakan juga bahwa ada seorang yang ingin bertobat, dan dia berkata dalam mimpinya dia akan menjumpai Simon yang disebut dengan Petrus ke Yope. Ada dua cerita dalam teks ini dalam Alkitab. Nah, kita berkata tadi, apakah terjadi sebuah perubahan? Terjadi. Ketika hamba Tuhan Petrus berkata seperti itu, apa yang selama ini menjadi kebiasaan mereka dirombak. Pola pikir mereka dibukakan, cara pandang mereka dibukakan. Dan akhirnya mereka berkata pada ayat ke-18, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada kehidupan. Akhirnya ada sebuah kredo, pengakuan bahwa bukan mereka tetapi semua. Berarti nyanyian apa yang kita nyanyikan dalam teks ini, Bapak Ibu Saudara? Orang yang bernyanyi adalah orang yang mau merespon anugerah Tuhan dalam hidupnya tadinya. Jadi orang yang merespon anugerah Tuhan, dia tidak tertutup dalam hidupnya. Dia akan bersifat okumenis, dia akan bersifat inklusif. Jadi sifat dan karakternya adalah terbuka, menerima orang lain. Bukan berarti memberikan apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam imannya kepada orang lain. Bukan itu artinya. Bukan menggadaikan imannya, bukan menggadaikan haporsionna. Ketika kita mau bersama-sama berteman kepada semua aspek na adong di ngulut tahun, jangankan hanya manusia, bahkan hutan kita harus berkawan, alam kita harus berkawan. Itu adalah tanda orang-orang yang percaya kepada Tuhan, melestarikan lingkungan, melestarikan hutan kita, melestarikan alam kita. Itu juga bagian dari yang bernyanyi dalam kehidupan, bahwa bukan hanya manusia yang diberkati Tuhan, tetapi tumbuhan juga Tuhan berkati. Bukan hanya Kristen yang diberkati Tuhan, tetapi semua manusia ini diberkati oleh Tuhan. Maka jangan pernah menutup diri berteman dengan orang lain, tapi jangan menggadaikan imanmu. Itu. Gereja juga seperti itu, harus keluar. Gereja bukan hanya di dalam gerejanya saja. Saya selalu khotbahkan, jangan kita menjadi gereja yang mati ketika hanya di gereja ini. Tetapi gereja itu harus terbuka ke seluruh aras dalam dunia, baik sesama agama, antar agama, gereja dan pemerintah, gereja dan masyarakat. Itu juga bagian dari kehidupan orang percaya. Maka itu buah dari iman. Ya, jangan pernah merasa terganggu jika berteman dengan agama lain, jangan. Tapi jangan gadaikan imanmu karena pertemananmu. Itu. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang terjadi dalam teks? Dalam teks ada sebuah perintah Allah. Perintah Allah yaitu membaptis Kornelius dan juga makan makanan yang diberikan oleh Allah. Nah, Kornelius yang tadinya notabene-nya adalah non-Yahudi, dia menjadi salah satu
dan cikal bakal akhirnya nilai itu bersama-sama, pengetahuan itu bersama-sama bahwa Kornelius dan Petrus adalah sama-sama yang diberkati Tuhan. Maka Kornelius mewakili orang yang di luar Yahudi, berarti berhak mendapatkan anugerah itu, berhak mendapatkan pertobatan itu, berhak mendapatkan keselamatan itu. Maka semua manusia itu tadi berhak atas keselamatan. Maka dikatakan keselamatan dari Tuhan selalu bersifat universal. Semudah itukah? Tidak. Tantangan itu selalu ada. Tantangan itu selalu ada. Tantangan yang paling keras adalah dari keyahudian itu sendiri. Karena tidak semua ingin hidup ini sama dengan kenyataan sekarang di akhir ini. Semua kita ingin hidup, tapi tak semua kita ingin orang lain lebih dari kita. Itu teh. Ikubulo hita lubi sa jolma. Ata batak siya na julo adong di si bora guguk juljulotik. Mamora hita luhut sumuru ngawotik. Ito. Ikunalong doha surungan niya batak. Sudero itangnya ko mamora alay muluboy niya no mora mau sa siya no sa otik. Rosi ano mora mau sa siya ni mora na berarti heran orang ikhlas lutong kan. Nah saudara-saudara, tantangan itu selalu ada. Jadi tantangan itu harus dilalui. Tantangan itu harus dilalui. Tapi ingat, dalam menjalankan tantangan ini pasti ada korban. Pasti ada korban. Untuk menuju sebuah kebaikan itu, menuju sebuah kebenaran itu. Nah, saudara-saudara, bernyanyi berarti bertindak menjadi orang yang sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita menyanyikan anugerah Tuhan hari ini, maka bertindaklah sesuai dengan anugerah Tuhan itu sendiri. Kalau kita menyanyikan sebuah nyanyian yang baru atas anugerah Tuhan hari ini, maka lakukanlah, bertindaklah sesuai dengan apa yang kamu dapatkan dari Tuhan itu sendiri. Allah mengaruniakan pertobatan, maka bertobatlah. Allah mengaruniakan kasih karunia dan damai sejahtera, maka menjadi orang yang damai sejahtera lah. Allah mengaruniakan berkat, maka menjadi berkatlah. Allah mengaruniakan sukacita, maka sumber sukacitalah. Allah mengaruniakan damai sejahtera, maka jadilah orang yang hidup di dalam damai sejahtera. Itulah nyanyian baru dalam kehidupan kita. Artinya ada sebuah aksi untuk merespon segala yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Atong sudiro nguluto pasu-pasu. Semua hidup kita ini adalah berkat yang tidak bisa kita pikirkan. Maka responlah itu. Respon. Diberkati setiap pikiran kita, dan mari mencoba orang yang terbuka dalam hidup, dan membuka cakrawala iman juga penting. Ketika membaca adalah jendela dunia, maka imanmu juga yang dibuka akan melihat sebuah cakrawala yang indah lagi, bahwa berbeda adalah sebuah kesatuan yang indah, bukan berarti menggadaikan apa yang kita imani. Maka setiap kehidupan kita harus mampu menjadi berkat dalam hidup ini. Bernyanyilah bagi Tuhan melalui tindakanmu dalam keseharianmu. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan atas segala anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kami akan menyanyikan nyanyian yang baru untuk merespon semua anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali Tuhan menetapkan, Tuhan mengajarkan. Tuhan ajari kami untuk mengerti apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini buat seluruh jemaat Tuhan HKBP Cimahi Jalan Lurah. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sakit,
Kau berikan kesembuhan. Terlebih hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, dan dalam proses pemulihan. Amang toga torop, inang boru siahaan, inang opudenggan boru silitonga, oputamaro boru silitonga, opugen pasaribu, inang nyonya RF Simbiring boru pasaribu, Gilbert Pardede, Helen boru Simamora, Pendeta Todo Tua Sirait, Amang Erdamanik, inang boru silain. Kami berdoa untuk kesembuhan para jemaat dan hamba-Mu. Tuhan yang berkenan atas hidup mereka. Kami secara khusus mendoakan Amang Damanik yang subuh tadi harus dilarikan ke rumah sakit Dustira. Tuhan, yang kemungkinan besar serangan jantung. Hari ini kami sungguh-sungguh berdoa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberkati Amang Damanik. Berkenanlah Tuhan memberkati obat dan tim medis. Sembuhkan Tuhan. Engkau penolong sejati dalam hidup kami. Engkau tabib. Sembuhkan. Engkau juga yang akan menyembuhkan Amang apa Opung Kuen, dan juga saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu dikala mereka hari ini ada di rumah sakit ataupun di rumah. Kau berkati mereka yang sedang dalam pemulihan. Biarlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka melalui anugerah dan berkat-Mu. Ya Tuhan, kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika ada dari jemaat-Mu yang kami doakan hari ini dalam pergumulan karena penyakitnya yang begitu menakutkan, dalam nama Tuhan Yesus semua bisa Tuhan angkat. Dan jika mereka sedang bergumul karena orang tua mereka sedang sakit, Engkau berkati anak-anaknya Tuhan, seluruh peparannya juga, agar kuat di dalam doanya untuk mendoakan orang tua mereka. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan dalam segi ekonomi, pekerjaan. Tuhan hadir dalam pergumulan mereka. Nyatakan kuasa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan, Engkau hiburkan orang yang bersedih. Biarlah kuasa Tuhan juga yang memberkati anak-anak dan juga para remaja Naposo yang akan mencari pekerjaan, yang mencari jodoh. Semua Tuhan berkati sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya Tuhan, secara khusus juga kami berdoa buat panitia pembangunan dan pesta peresmian, juga Parhalado. Tuhan, tiada yang lain selain Tuhan yang kami andalkan dalam acara itu. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh Parhalado, memberikan anugerah, hikmah, kebijaksanaan kepada seluruh Parhalado, agar dengan sungguh-sungguh boleh menopang acara ini, dan juga panitia yang Tuhan pilih agar sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dalam acara ini. Kau berkati seluruh jemaat-Mu
agar sungguh-sungguh mendoakan dan memberikan yang terbaik juga dalam acara ini. Tentunya kami juga berdoa buat tamu kami yang kami undang. Biarlah Tuhan yang menghantarkan mereka kelak, dan Tuhan yang mengetuk pintu hati mereka untuk boleh membantu gerejamu dengan berkat yang mereka miliki. Kami memohon kepada Tuhan juga dengan pemerintah kami, biarlah kami boleh bersama-sama dengan mereka Tuhan dalam acara peresmian. Pemerintah Kota Cimahi, pemerintah Bandung Barat, Kabupaten Bandung, tentunya Tuhan kami juga berharap kehadiran dari Gubernur Jawa Barat. Mudahkan Tuhan jalan dari panitia untuk melaksanakan yang terbaik dalam gerejamu. Bantu kami semakin mengerti anugerah yang kami terima dari Tuhan, agar kami boleh merubah cara berpikir kami dan juga iman kami di dalam kehidupan bergereja kami. Dimuliakan nama Tuhan atas segala anugerah dan kasih setiamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan. Berilah persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus memberi kepunyaku.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, Horas,